Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Al-Usul Tsalatsa, wa dalilus salati waz zakati wa tafsirit tauhidi qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan salat dan zakat serta dalil yang menunjukkan penafsiran tauhid adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidaklah diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, hunafa, dalam keadaan meninggalkan perbuatan syirik dan mengerjakan tauhid, wa yuqimus salata, mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, dan membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla ini, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, maka mereka umiru, tidak diperintahkan pada semua syariat kecuali supaya beribadah Allah mukhlishina lahuddin, kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, yaitu meniatkan semua ibadah mereka yang lahir maupun yang batin untuk mencari wajah Allah Ta'ala dan mencari kedekatan dengannya. Hunafa, yaitu berpaling dan meninggalkan semua agama yang menyelisihi agama tauhid. Salat dan zakat dikhususkan penyebutannya, padahal keduanya termasuk pada firman-Nya liya'budullaha mukhlishina lahuddin, supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Karena keutamaannya, kemuliaannya, dan keberadaannya sebagai dua ibadah yang barang siapa melaksanakannya maka dia melaksanakan semua syariat agama. Wa dzalika, dan itu yaitu tauhid dan mengikhlaskan
agama hanya untuk Allah semata adalah dinul qayyimah, agama yang lurus, yaitu agama yang lurus yang mengantarkan ke surga-surga penuh kenikmatan, sedangkan yang selainnya maka jalan-jalan yang mengantarkan ke neraka jahanam. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa dalilus salati waz zakati, dalil salat dan zakat, yaitu anna salata waz zakata minad din, yaitu sesungguhnya salat dan zakat termasuk agama. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, dalam keadaan meninggalkan perbuatan syirik dan mengerjakan tauhid. Mereka diperintahkan untuk mendirikan sholat dan membayar zakat. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa hadhihi al-ayatu 'ammatun syamilatun li jami'i anwa'il ibadah. Ayat ini umum dan mencakup semua macam ibadah. Fala budda an yakuna al-insanu fiha mukhlishan lillahi 'azza wa jalla hanifan muttabi'an li syari'atihi. Seseorang ketika melaksanakan ibadah harus melaksanakannya dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan meninggalkan perbuatan syirik dan mengerjakan tauhid, serta ketika dia mengerjakan semua ibadah, dia mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla. Wa dalilus salati waz zakati wa tafsir at-tauhid qauluhu ta'ala. Dalil salat, zakat dan penafsiran tauhid adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Mereka tidaklah diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, dalam keadaan meninggalkan perbuatan syirik dan mengerjakan tauhid. Mereka mendirikan sholat dan membayar zakat. Hada min babi atfil khasi 'ala al-'am. Ini termasuk penyebutan yang khusus setelah yang umum. Lianna iqamatas salati wa ita'az zakati minal ibadah. Karena mendirikan salat dan membayar zakat termasuk ibadah. Walakinnahu subhanahu wa ta'ala nassa 'alaihima lima lahuma minal ahammiyah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan salat dan zakat karena keduanya sangat penting
Fas-salatu ibadatul badan. Karena salat adalah ibadah yang dilakukan dengan badan. Waz-zakatu ibadatul mal, sedangkan zakat adalah ibadah yang dilakukan dengan harta. Wa huma qarinatani fi kitabillahi azza wa jalla. Salat dan zakat adalah dua perkara yang disebutkan secara bersama-sama di dalam kitab Allah azza wa jalla. Wadzalika, dan itu, yaitu ibadatullahi mukhlishina lahuddina hunafa'a wa iqamatus salati wa ita'uz zakah, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, dalam keadaan meninggalkan perbuatan syirik dan mengerjakan tauhid, mendirikan salat dan membayar zakat. Dinul qayyimah, agama yang lurus, dinul millatil qayyimati allati la wijaja fiha, yaitu agama yang benar yang tidak ada kebengkokan padanya. Li'annaha dinullahi azza wa jalla wa dinullahi mustaqim, karena ia adalah agama Allah azza wa jalla dan agama Allah lurus. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, janganlah mengikuti jalan-jalan selain jalan Allah yang lurus sehingga tidak mencerai-beraikan kalian dari jalannya yang lurus. Surat Al-An'am ayat 153. وهذه الآية الكريمة كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة فقد تضمنت حقيقة التوحيد. Ayat yang mulia ini, yaitu surat Al-Bayyinah ayat 5, sebagaimana mengandung penyebutan ibadah dan salat, maka sungguh mengandung hakikat tauhid. Wa annahu al-ikhlasu lillahi azza wa jalla min ghairi mailin ila syirik, dan bahwasannya tauhid itu adalah mengikhlaskan ibadah dan agama hanya untuk Allah azza wa jalla, tanpa condong sama sekali kepada perbuatan syirik. Faman lam yukhlis lillahi lam yakun muwahhida, maka barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia bukan orang yang mentauhidkan Allah. Wa man ja'ala ibadatahu li ghairillahi lam yakun muwahhida, dan barang siapa menjadikan ibadahnya untuk selain Allah, maka dia bukan orang yang mentauhidkan Allah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa dalilus siyami qauluhu ta'ala, dalil wajibnya mengerjakan puasa adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian diwajibkan untuk mengerjakan puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan
untuk berpuasa agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 185. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla ini, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, Allah Ta'ala mengabarkan perkara yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, yaitu Allah mewajibkan puasa kepada mereka sebagaimana Allah mewajibkan umat-umat terdahulu berpuasa, karena puasa termasuk syariat dan perintah yang bermaslahat untuk makhluk di semua zaman. Padanya terdapat faedah menjadikan umat ini giat untuk berpuasa. Dengan cara seharusnya kalian berlomba-lomba mendahului selain kalian, menyempurnakan amalan-amalan dan bersegera melakukan perbuatan-perbuatan yang saleh, dan bahwasanya puasa bukan perkara yang berat yang hanya dikhususkan untuk kalian. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan hikmah di balik pensyariatan puasa. Maka Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Karena sesungguhnya puasa termasuk sebab terbesar untuk bertakwa, sebab paling besar untuk bertakwa, karena di dalam berpuasa terdapat perbuatan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Termasuk perkara yang dikandung oleh puasa dari ketakwaan adalah bahwa orang yang berpuasa meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, yaitu makan, minum, jima, dan selainnya yang jiwa cenderung kepadanya. Melakukan hal itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan berharap dengan meninggalkannya ganjaran dari Allah, maka ini termasuk ketakwaan. Di antara ketakwaan yang dikandung oleh puasa adalah sesungguhnya orang yang berpuasa melatih dirinya untuk merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, sehingga dia meninggalkan apa yang disukai oleh jiwanya, bersamaan dia mampu untuk melakukannya karena dia mengetahui, Allah mengetahuinya. Di antara ketakwaan yang dikandung oleh puasa adalah sesungguhnya puasa
menyempitkan perjalanan setan, karena sesungguhnya setan berjalan pada diri Ibnu Adam seperti berjalannya darah pada manusia. Dengan berpuasa, perjalanan setan ini melemah dan kemaksiatan berkurang darinya. Termasuk ketakwaan yang dikandung oleh puasa, sesungguhnya orang yang berpuasa ghalibnya banyak melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, sedangkan ketaatan-ketaatan itu termasuk perbuatan ketakwaan. Dan di antara ketakwaan yang dikandung oleh puasa adalah sesungguhnya orang yang kaya apabila merasakan sakit karena lapar, maka hal itu menjadikannya menyayangi orang-orang fakir yang tidak berpunya. Dan hal ini termasuk perilaku ketakwaan. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa dalilus siyami qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan wajibnya berpuasa firman Allah Ta'ala, yaitu dalilu wujubihi qauluhu ta'ala, yaitu dalil yang menunjukkan wajibnya berpuasa firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian diwajibkan mengerjakan puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan berpuasa agar kalian bertakwa. Wa fi qawlihi, pada firman Allah Azza wa Jalla, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fawaid, padanya terdapat faedah-faedah. Awalan, pertama, ahammiyatus siyam, pentingnya puasa. Haitsu faradahu Allah Azza wa Jalla 'alal umami min qablina, di mana Allah Azza wa Jalla mewajibkan berpuasa kepada umat-umat sebelum kita. Wa hadza yadullu ala mahabbatillahi Azza wa Jalla lah wa annahu lazimun likulli ummah. Ini menunjukkan kecintaan Allah Azza wa Jalla terhadap puasa, dan bahwasanya puasa itu selalu diwajibkan untuk semua umat. Thaniyan, kedua, at-takhfifu ala hadhihi al-ummah, meringankan umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu innaha lam tukallaf wahdaha bis-siyam, di mana tidak hanya umat ini yang dibebani untuk mengerjakan puasa, alladzi qad yakunu fihi masyaqqatun 'ala an-nufusi wal abdan, yang kadangkala di dalam berpuasa itu terdapat kesusahan untuk jiwa-jiwa dan badan-badan.
Thalithan, ketiga, al-isyaratu ila anna Allah Ta'ala akmala li hadhihi al-ummati dinaha. Isyarat bahwa Allah Ta'ala menyempurnakan agamanya untuk umat ini. Haitsu akmala laha al-fadaila allati sabaqat li ghairiha. Di mana Allah menyempurnakan untuk umat ini keutamaan-keutamaan yang telah berlalu untuk umat selainnya. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Bayyana Allah azza wa jalla fi hadhihi al-ayati hikmata as-siyami biqaulihi la'allakum tattaqun. Allah azza wa jalla menjelaskan pada ayat ini hikmah di balik pensyariatan puasa dengan firman-Nya la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, ay tattaqunallaha bisiyamikum wa ma yatarattabu alaihi min khisalit taqwa, yaitu kalian bertakwa kepada Allah dengan puasa kalian dan dengan perkara yang timbul karena berpuasa, yaitu perilaku-perilaku ketakwaan. Waqad asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila hadhihi al-faidati biqaulih, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan faedah ini dengan sabdanya, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amali bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan perbuatannya meninggalkan makanannya dan minumannya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari di Kitabus Siyam, di Kitabus Shaum, di kitab tentang puasa, bab man lam yada' qaula zuri wal 'amali bihi fis shaum. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya ketika berpuasa. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan wajibnya mengerjakan haji adalah firman Allah azza wa jalla, ay dalilu wujubihi qauluhu ta'ala, yaitu dalil yang menunjukkan wajibnya mengerjakan haji adalah firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Manusia wajib mengerjakan haji ke Baitullah karena Allah saja, hingga akhir ayat. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia wajib mengerjakan haji ke Baitullah karena Allah semata, yaitu barang siapa yang bisa melakukannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang melakukan kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha tidak membutuhkan semua alam semesta. Surat Ali Imran ayat 97. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan firman Allah azza wa jalla ini, beliau berkata, Allah mewajibkan haji kepada para mukallaf yang bisa melakukannya, yaitu yang bisa sampai kepadanya dengan kendaraan apa saja yang mencocokinya dan memiliki bekal
yang bisa mengantarkan kepadanya. Oleh karena inilah Allah mendatangkan lafaz ini yang bisa dijadikan berlaku untuk semua yang bisa dinaiki, yang baru ada dan yang akan ada, yaitu kendaraan-kendaraan yang baru ada dan yang akan ada, seperti pesawat, kapal, mobil dan lain sebagainya. Selanjutnya beliau berkata, ini termasuk tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran Al-Quran, di mana hukum-hukumnya bermaslahat untuk semua masa dan semua keadaan. Kemaslahatan yang sempurna tidak akan mungkin tercipta tanpa hukum-hukum yang ada pada Al-Quran. Barang siapa yang tunduk kepada hal itu dan melaksanakannya, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang beriman. Dan barang siapa yang melakukan kekafiran, karena dia tidak menganggap beribadah haji ke rumah Allah wajib bagi yang mampu, maka dia keluar dari agama. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Dan barang siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan semua alam semesta. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. وَهَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ. Ayat ini yaitu surat Ali Imran ayat 97 turun pada tahun ke-9 Hijriyah. Wa biha kanat fariidatul hajj. Pada tahun itulah kewajiban mengerjakan haji diberlakukan. Walakin Allah Azza wa Jalla qala, tetapi Allah Azza wa Jalla berfirman, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang bisa melakukannya. Fa fihi dalilun ala anna man lam yastati' fala hajja alaih. Pada firman Allah Azza wa Jalla ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasannya barang siapa yang tidak bisa mengerjakan haji, maka dia tidak wajib mengerjakan haji. Fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa melakukan kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha tidak membutuhkan semua alam semesta. Dalilun 'ala anna tarkal haji mimman istata'a ilaihi sabila yakunu kufran. Padanya terdapat dalil yang menunjukkan bahwasannya meninggalkan haji yang dilakukan oleh orang yang mampu melaksanakannya adalah kekafiran. Walakinnahu kufrun la yukhriju minal millah ala qawli jumhuril ulama. Tetapi kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama berdasarkan pendapat mayoritas para ulama.
Tetapi apabila menganggap mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu, meyakininya tidak wajib, menganggap dan meyakininya tidak wajib, maka ini kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Liqauli Abdullah bin Syaqiq, berdasarkan perkataan Abdullah bin Syaqiq, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salah. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap sesuatu dari amalan-amalan yang meninggalkannya kekafiran selain salat. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi di Kitabul Iman, kitab tentang iman, bab ma jaa fi man tarakas shalah, bab tentang apa yang datang terkait orang yang meninggalkan salat. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.